Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Gimana kabarnya Abel, Axel, Kristi, Lingling, dan Esra? Saya harap semuanya baik ya dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita memulai kebaktian sekolah minggu pagi hari ini dengan masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami selama 1 minggu ini, sehingga kami boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu dengan tubuh yang sehat dan penuh dengan sukacita. Tolonglah kami supaya kami nanti bisa memuji Tuhan dengan sukacita dan kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi mari kita pujikan lagu Yesus Jagoanku. Adik-adik, siapa tahu ada seorang yang dikasih Tuhan ya, sampai-sampai dikirimlah seekor burung gagak untuk mengirimkan makanan buatnya. Siapa dia? Mari kita saksikan bersama-sama. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu,
tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? kata Elia kepadanya. "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Nah, dari video tadi kita tahu bahwa Nabi Elia dikasihi Tuhan ya. Dia dipelihara oleh Tuhan ya. Waktu dia menghadapi Raja Ahab dan Ratu Isabel yang kejam, dia bisa menang mengalahkan mereka ya dengan kuasa Allah ya. Kemudian waktu di Sungai Kerit, Tuhan mengirimkan seekor burung gagak untuk membawa roti ya yang bisa dimakan Elia. Nah, selain itu
ketika dia disuruh Allah untuk pergi ke kota Sarfat, Tuhan juga menyuruh seorang janda yang miskin yang bisa memberikan roti, ya, walaupun dia hanya mempunyai tepungnya sedikit, tapi Tuhan memberikan kelimpahan dengan tepung dan minyaknya tidak habis-habis, ya. Nah, adik-adik, Tuhan juga memelihara kita, ya. Mungkin ketika kita menghadapi masa-masa sulit, ya, ketika kita menghadapi ujian yang sulit, ya, Tuhan akan memelihara kita, menyertai kita, ya. Tetapi kita juga harus berusaha, ya. Berusaha dengan apa caranya? Belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, Tuhan akan memelihara kita, ya. Nah, adik-adik, karena Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kita, ya, walaupun kita harus menghadapi masa-masa sulit, ya. Asalkan kita mau taat dan percaya kepada Tuhan seperti Nabi Elia tadi, ya. Ada beberapa pertanyaan yang Lose ingin ajukan kepada adik-adik, ya. Yang pertama, hal-hal ajaib apa yang dialami Elia, adik-adik? Ya, Allah menyertai dan senantiasa melindungi Nabi Elia dari Raja Ahab dan istrinya yang kejam, ya. Nah, kemudian Allah juga burung gagak untuk memberikan roti kepada Nabi Elia, ya. Kemudian ketika di kota Sarfat, Allah juga menyuruh seorang janda yang miskin yang memelihara lewat roti yang diberikan melalui tepung-tepung yang tidak habis-habisnya, ya. Dan juga Allah juga menyertai Nabi Elia ketika anak dari janda Sarfat tadi meninggal. Allah membantu Elia supaya anak janda Sarfat itu bisa bangkit kembali. Nah, adik-adik, apa yang membuat Elia percaya kepada Allah? Elia percaya kepada Allah karena Elia mengetahui Allah senantiasa menepati janji-janjinya, ya, dan Allah senantiasa melihara kehidupan Elia. Nah, ini pertanyaan untuk kalian masing-masing, ya. Dijawab dalam hati kalian masing-masing, ya. Apakah kalian percaya kepada Allah? Nah, dalam hal apakah kalian percaya kepadanya? Apakah kalian yakin bahwa Allah dapat melakukan segala sesuatu yang sudah Dia katakan? Apakah adik-adik sungguh-sungguh percaya kepada Allah sehingga adik-adik bersedia taat kepada Allah? Dijawab dalam hatinya masing-masing, ya. Lose harap adik-adik percaya kepada Allah yang hidup, ya. Percaya dengan sungguh-sungguh, ya, dalam hatinya, sehingga adik-adik bisa taat kepada perintah-perintahnya yang terdapat di dalam kitab suci seperti Nabi Elia, ya. Nah, adik-adik, dalam Alkitab yang mati dan bangkit kembali selain anak janda Sarfat, selain Lazarus, siapa lagi, adik-adik? Ya, Tuhan Yesus, ya, mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Tetapi Tuhan Yesus tidak mati karena sakit, tetapi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib
untuk menebus dosa-dosa kita, ya, sehingga kita bisa diampuni karena Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan hidup sampai saat ini, hidup di surga untuk menyediakan tempat bagi kita, ya. Nah, sebentar lagi bulan April kita akan memperingati Paskah, yaitu memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, ya, dari maut, ya. Nah, ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 23 ayat 4, ya. Yusuf bacakan, ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini juga ada lagunya, ya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam. Gitu, ya. Dihafalkan bersama-sama, ya. Dihafalkan semuanya, kemudian di video seperti biasa dan di-share di grup kelas Indria, ya. Semangat adik-adik, ya, di dalam menghafalkan hafalan supaya kita senantiasa ingat akan firman Tuhan, ya. Nah, sebentar lagi kita akan juga memberikan persembahan, ya. Berikan yang terbaik buat Tuhan, ya. Persembahannya bisa ditransfer di nomor rekening yang nanti ada di layar, ya. Bisa juga dititipkan ke Leusemia di gereja atau ke Leuserana di Pastori 2, ya. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu I have got joy, I have got joy, 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 then in my heart. Ya, setelah memberikan persembahan, kita juga akan menyaksikan teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan minggu yang lalu, ya. Ayo semuanya semangat menghafalkan ayat hafalan, ya. Teman-teman, nama saya Lingling dan hari ini Lingling akan menghafalkan ayat hafalan Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Tuhan adalah gembalaku,
takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Demikian ayat hafalan Lingling hari ini. Bye-bye, God bless you. Ya, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu hari ini ya. Oh iya adik-adik, jangan lupa mengikuti lomba mewarnai telur Paskah ya. Semua harus ikut ya. Diwarnai, waktu mewarnai di video ya. Kemudian hasilnya juga di video paling lambat tanggal 3 April ya. Di-share di grup kelas Indria. Nanti ada hadiahnya ya. Jangan lupa. Bersetubuh ya. Oke, mari kita menutup kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami firman yang begitu indah, supaya kami senantiasa ingat akan janji-janji Tuhan, walaupun kami harus melewati lembah kekelaman dalam kehidupan kami. Tolonglah kami supaya kami senantiasa ingat janji-janji Tuhan dan senantiasa bersandar kepada penyertaan Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak yang taat dan tekun untuk mendengarkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai jumpa adik-adik. Tetap semangat mengikuti ibadah online sekolah minggu, semangat menghafalkan ayat hafalan, dan semangat untuk menjaga kesehatan kita masing-masing ya. Shalom, sampai jumpa.